Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wat taqwa wal istiqamah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para orang tua saya, pengurus Badan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Ikhlas yang berhadir pada malam hari ini, tentunya yang sangat saya hormati, bersama dengan para penasehat, pembina, para bapak dan ibu, kita semua jamaah sholat maghrib menjelang kita melaksanakan sholat fardu isya pada malam hari ini di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah senantiasa mendapatkan keberkahan, keridhaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita atas segala nikmat, karunia yang diberikan Allah kepada kita. Malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, bersama-sama dengan orang-orang soleh, solehah. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan kita hambanya yang tetap istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam menebar kemanfaatan. Insyaallah ini jadi jalan buat kita untuk meraih kebahagiaan di dunia ini dan insyaallah kebahagiaan kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kembali kita sampaikan buat junjungan kita baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya lah yang senantiasa kita harapkan, wabil khusus di yaumil mahsyar kelak nanti. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita mencoba untuk mentadabburi Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197.
substansinya ya, atau prinsipnya lah yang harus senantiasa kita bangun dalam kehidupan kita, yang menjadi bekal utama dalam perjalanan kehidupan kita ini menuju kehidupan yang kekal abadi, yang merupakan tujuan hakiki dari perjalanan kehidupan kita, yaitu negeri akhirat. Itu visi kita. Mudah-mudahan lewat muhasabah ini agar iman dan takwa kita semakin meningkat ya. Semakin hari bertambah usia kita, bertambah umur kita, semakin arif dan bijak, semakin sabar menghadapi masalah ya, semakin kita matang ketika berhadapan dengan ujian yang diberikan Allah ya. Semakin mampu kita memilih dan memilah, memfilter ya, menyaring mana yang harus kita pikirkan dalam-dalam, mana yang harus tidak usah kita pikirkan dalam-dalam, ketimbang mengganggu pikiran. Yang penting dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa melakukan kebaikan. Dan kebaikan itu yang kita harapkan adalah Allah Subhanahu wa taala yang menilainya. Tidak usah capek-capek kita berbuat baik, orang lain tak respon dengan kebaikan yang kita kerjakan. Allah yang menilainya. Jadi ketika kita melihat mungkin kita sudah membantu anak kita, segala kebutuhannya kita penuhi dari sejak kecil sampai besar, udah dewasa dia udah mandiri dan sebagainya ya, tapi dia nggak peduli sama kita. Dia tidak mungkin mengirim sesuatu kepada kita, padahal dia sudah sukses. Tugas kita Bapak Ibu melakukan kebaikan untuk anak-anak kita sudah kita kerjakan. Selanjutnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Tidak usah kita pikirin. Kalau dipikirin itu kemudian akan jadi beban. Kalau sudah jadi beban pikiran kita, lama-lama kita bisa stres ya. Ikhlaskan gitu. Lepaskan. Udah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita mengaji kayak begitu. Karena apa? Kita punya kehidupan, kita punya visi ke depan. Anak-anak kita punya jalan kehidupannya, tugas kita mengingatkannya, tugas kita membimbingnya, membinanya. Soal hidayah itu urusannya Allah. Tugas kita fazakir innama anta muzakkir. Selesai, ya. Soal bagaimana Allah berikan dia hidayah itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan pikiran kita untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak primer dalam diri kita, insya Allah kita akan bisa menikmati kehidupan ini. Bahagia kita Bapak Ibu, itu yang ingin kita raih. Beribadah kita khusyuk ya, beribadah kita rasakan kenikmatan dan sebagainya. Kenapa? Karena mampu tadi mengikhlaskan hal-hal yang sifatnya mungkin mengganggu pikiran kita, biar Allah yang menilainya. Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, surah Al-Baqarah ayat 197 ini punya substansi itu sebagai bekal dalam kehidupan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ini awalnya cerita terkait tentang haji ya. Karena ayat sebelumnya juga ya. Tuh kalau dibaca surah Al-Baqarah ayat 186 awalnya juga wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini masih kelanjutan dari surah Al-Baqarah ayat 186 terkait tentang haji ya. Syukur-syukur Bapak Ibu, kita ngaji cerita nyinggung terkait haji, mudah-mudahan qadarullah, takdirnya Allah. Kapan? Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke Baitullah
ziarah ke makam baginda Rasulullah lewat ibadah haji atau lewat ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan barokah. Kalau Allah menghendaki, tidak ada kata mustahil bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Allah bilang jadi. Allah enggak kekurangan jalan untuk menakdirkan hambanya bisa jadi tamunya, duyufullah, duyufur rahman. Makanya nggak boleh buat kita secara tauhid adalah pesimis, nggak boleh. Karena rezeki itu yang ngatur Allah. Allah itu Razzaq. Allah itu maha memberi rezeki. Karena optimisme ini, keyakinan ini, Bapak Ibu, yang sudah mulai bergeser, yang sudah mulai hilang. Apalagi buat anak-anak zaman sekarang yang dibilang Gen Z atau apalah ya. Yang simsalabim brakadabra, maunya instan, ya kan? Sukses maunya cepat, ya. Punya duit banyak maunya cepat, ya kan? Pengen beli handphone yang mungkin mereknya harganya mahal, ya. Maunya cepat, maunya serba instan. Tidak memikir bagaimana prosesnya. Akhirnya apa? Cenderung untuk tadi putus asa. Akhirnya kemudian salah dalam melangkah. Tidak peduli halal, tidak peduli haram. Itu keadaannya, itu kejadiannya. Hari ini kita saksikan. Tengok bagaimana anak-anak yang masih usia muda melakukan tindakan-tindakan pidana, pencurian, pembegalan, ya kan? Karena simsalabim, nengok kawannya punya handphone, dia pengen punya handphone, emaknya nggak punya, bapaknya nggak punya. Akhirnya apa? Diambil jalan pintas, rampok, begal, nyuri. Karena generasi instan. Kenapa kok nggak kuat? Karena nggak kuat tauhidnya. Kalau kuat tauhidnya, insya Allah itu fighter. Nggak ada gengsi, ya, untuk mendapatkan sesuatu asalkan halal, asalkan itu rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini catatan buat kita, Bapak Ibu. Problem buat kita hari ini. Bapak Ibu, kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa ziarah ke Baitullah, apakah lewat ibadah haji atau lewat ibadah umroh. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Nah, bulan haji itu sudah ditentukan, ashhurum ma'lumat. Kalau dalam referensi tafsir yang kita baca, ya, ashhurum ma'lumat, bulan-bulan yang sudah ditentukan itu, ya, terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, ya, itu adalah dimulai Syawal, kemudian Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Ini yang dimaknakan dengan ashhurum ma'lumat, bulan-bulan yang sudah ditentukan. Makanya proses kita, ya, ketika mau melaksanakan ibadah haji itu startnya sudah sejak, ya, Syawal itu sudah dipersiapkan. Nah, keberangkatannya tidak pada bulan Dzulhijjah kan, sebelum-sebelumnya, karena memang membutuhkan waktu yang panjang. Walau puncaknya adalah, ya, tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi ashhurum ma'lumat itu bulan-bulan yang sudah ditentukan. Makanya wajar kalau kita sekarang antriannya panjang. Kalau ibu, ya, daftar haji sekarang, kalau kita Kabupaten Deli Serdang, berapa tahun antriannya Pak Sukir? Di atas 20 tahun, ya. Jadi mungkin sudah lebih kurang 25 tahun ke depan kalau reguler, ya. Beda kalau misalnya furoda, ya, itu pun nggak boleh macam-macam, nggak boleh main-main, nggak boleh tanggung-tanggung, cuman sampai Mekah dipulangkan ke Jeddah, ya, karena nggak punya visa haji. Banyak kejadian hari ini. Reguler udah puluhan tahun, karena emang tadi karena kaitannya ada dengan al-hajju ashhurum ma'lumat, bulan-bulan yang sudah ditentukan, memang harus antrian karena akan datang dari segala penjuru dunia kan.
Surah Al-Hajj ayat 27. Wa azin fin nasi bil hajj, ya. Serulah gitu. Orang untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Itu kan sudah perintah dari Allah kepada Nabiullah Khalilullah Habibullah Ibrahim alaihissalam. Ya'tu kari jalan, ya kan? Maka berbondong-bondong orang hadir itu. Wa ala kulli dhamir, ya kan? Dengan jalan kaki, dengan menggunakan unta kurus itu, atau maknanya alat transportasi bermacam-macam lah, beraneka ragam, ya kan? Ya'tina min kulli fajjin amik, dari segala penjuru dunia. Bayangin gitu. Segala penjuru dunia. Maka semuanya punya antrian gitu. Termasuk kita di Indonesia gitu. Karena bulan-bulannya sudah ditentukan. Yang namanya salah satu rukun yang menjadi substansi ibadah haji, ya, Arafah, wukuf di Arafah itu yang mesti dikerjakan 9 Dzulhijjah. Yang namanya wukuf di Arafah, Al-Hajju Arafah itu. Jadi ya dilakukan di tanggal 9 Dzulhijjah. Gak bisa di tanggal-tanggal yang lain. Biar supaya jangan terjadi penumpukan. Kan bisa aja di tanggal yang lain. Koridornya Asyhurul Ma'lumat di Dzulhijjah keluar dari misal tanggal 17 Dzulhijjah aja. Kenapa? Mungkin gelombang kedua, ya kan? Setelah 9 Dzulhijjah, wukufnya tanggal 15 Dzulhijjah saya. Ya ora iso, enggak bisa. Karena sudah ditentukan. Tidak hanya dalil Quran tapi juga dalil hadis terkait Al-Hajju Arafah, terkait amalan baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Terkait juga dengan sejarah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau dalam usul fikih sudah qat'iyud dilalah, tunjukannya jelas pasti, maka nggak diterima ada pendapat orang-orang sekuler, ya, liberal, yang mencoba untuk mengotak-ngatik biar supaya nggak terjadi antrian panjang, tidak terjadi penumpukan, supaya jangan mudarat, supaya jangan berdesak-desakan. Kan bisa aja haji dibuat di luar dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Buat aja nanti gelombang berikutnya, gitu kan? Bulan Jumadil awal, Jumadil akhir, kemudian Rajab misalnya. Ya bisa. Karena sudah qat'iyud dilalah, ya. Asyhurul Ma'lumat, bulannya sudah ditentukan. Namanya wukuf itu 9 Dzulhijjah. Ini maknanya, ya. Itu konteksnya ketauhidan. Bagaimana meyakini kebesarannya Allah, meyakini syariatnya Allah Subhanahu wa taala, aturannya Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan memupuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu. Maka kemudian ayat ini menegaskan famang farada fihinnal hajj. Ini bagi orang-orang yang sudah, ya, istitoah, mampu melaksanakan ibadah haji, ya, yang sudah mampu kemudian memenuhi panggilannya menjadi duyufullah, duyufur rahman, maka tugas besar mereka adalah fala rofasa. Nih rofas itu lebih kepada perkataan ataupun kata-kata kita yang menjurus kepada kemaksiatan, ya, kepada nafsu, syahwat dan lain sebagainya. Itu rofas. Jaga mulutnya, jangan cerita yang macam-macam. Kita selalu kalau dalam manasik itu kita sampaikan kepada jemaah itu, kalau nanti pas wukuf di Arafah itu tempat misalkan kita muhasabah diri nanti di yaumil kiamah ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, itu kayak gambarannya seperti itu masih sangat kecil sekali gitu. Maka apa yang harus dilakukan waktu sebagai bentuk muhasabah itu? Zikir, tasbih, baca Quran, itu muhasabah, istighfar. Bukan malah ngerokok sana ngerokok sini, kan, gibah sana gibah sini, cerita sana cerita sini, itu disuasanakan, gitu. Maka fala rofasa, jangan sampai masuk rofas, kemudian wala fusuqo, perbuatan-perbuatan yang melanggar, maksiat dan sebagainya. Wala jidala, jangan berdebat, ya, konflik soal perbedaan pendapat dan sebagainya, kemudian saling merasa paling benar, paling hebat, paling afdol, paling asoh, ya, paling sah dan sebagainya. Memang diingatkan sama Allah karena memang itu rentan sekali kalau
perjalanan ibadah haji ke tanah suci itu godaannya sangat luar biasa. Makanya ibadah haji itu modalnya takwa. Kalau masih nyari takwa, kelimpungan di sana. Maka modal yang dibawa itu ketakwaan. Nah, kalau udah itu yang menjadi modalnya mabrur. Iya. Kalau enggak membawa takwa, kalau modalnya sombong karena mentang-mentang kaya, karena mentang-mentang bahwa dia orang yang paling hebat di kampung, ya, merasa hartanya paling banyak, ladangnya paling luas, kebunnya paling ngombo, ya, paling jembar, paling lapang dan sebagainya, itu yang dibawa ke sana. Enggak mabrur, ya, mabur, ya, aji kabur. Nah, kayaknya sebaik pulang ke tanah suci makin sombong. Tapi kalau mabrur ya nampak tandanya. Ya. Setelah pulang dari tanah suci ya makin soleh, makin soleha, makin tawaduk, makin rendah hati, ya makin usuk dalam sholatnya, makin hadir hatinya, melakukan kebaikan-kebaikan, peduli sama orang lain. Itu indikator kemabruran. Ya. Kalau enggak ya nanti wajib, ya kan? Kenapa haji main judi? Astagfirullah. Tapi menang, alhamdulillah kalau menang, gitu kan? Itu tipikal haji kabur itulah. Pulang dari tanah suci malah mempertontonkan aurat dan sebagainya. Naudzubillah min zalik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini wala jidala fil haji. Nah, kemudian ini pesan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya ini. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Ini motivasi kehidupan ini Bapak Ibu. Dan apa yang engkau kerjakan, apa yang kita lakukan, min khairin, ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ingat, ya, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu ya'lamhullah, Allah mengetahuinya. Jadi tidak usah sebenarnya ya repot-repot kita supaya kebaikan yang kita kerjakan itu diketahui orang lain. Maknanya di situ. Artinya apa? Kita mengerjakan perbuatan, ya kan? Jangan kita kemudian mengharap pujian atau nilai dari orang lain. Karena ukurannya apa? Ya'lamullah. Allah ngerti, Allah tahu. Tidak usah takut. Ke dalam surah Ar-Rahman, ya kan? Ayat 60 ya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Itu. Kebaikan yang kita kerjakan pasti akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu kalau orang yang tadi tauhidnya tertancap dengan kokoh dalam jiwa kita, dia akan berhati-hati dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kebaikan yang dia kerjakan ya, pasti akan dibalas Allah dengan kebaikan. Dia yakin itu, maka dia istiqomah, komitmen, pokoknya berbuat baik. Dan dia tahu, dia yakin sekecil apapun perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia, oleh siapapun di dunia ini, sekecil apapun, walau sebesar biji jarrah, Allah akan balas setimpal dengan kejahatan yang dia kerjakan itu. Maka ketika orang sadar terhadap dalam unsur ini, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia akan berhati-hati dalam kehidupannya ini. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, sekecil apapun, pasti akan dipintai ya, pertanggungjawaban oleh Allah. Apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Maka ayat ini menegaskan kepada kita, Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, jangan pernah letih melakukan kebaikan. Jangan pernah bosan melakukan kebaikan. Ya, tadi pagi ada ditanya sama jemaah saya, ya, dia menasehati ya orang terdekat dalam hidupnya karena dianggap sudah tua, maunya jangan kayak begitu. Ya. Tapi tahu-tahu kemudian responnya justru sebaliknya, yang dibilangin marah-marah. Emang kau tuh sudah sehebat apa, sesoleha apa kau rupanya, ya. Kau emangnya udah baik kali rupanya hidupmu.
Sehingga kemudian dia menjadi futur kalau dalam istilah dakwah. Futur itu semangatnya jadi turun, ya. Ya udahlah, terserah aja lah, ya. Pokoknya sekarang aku Pak Ustadz nggak mau ngingetin. Mau anaknya mau ngaji ya monggo, mau nggak ngaji silahkan, mau anaknya mau dia ikut, pokoknya macam-macam, aku nggak peduli lagi Pak Ustadz. Udah responnya kayak begitu. Nah ini, ya kan? Kebaikan yang kita kerjakan belum tentu itu direspon dengan baik oleh orang yang kita ajak dalam melakukan kebaikan. Maka tadi saya sampaikan tugas kita fazakir innama anta muzakir. Soal hidayah itu urusannya Allah, bukan urusannya kita. Maka dalam hidup ini Bapak Ibu kita akan menghadapi itu, bahwa hidup ini ya tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu Allah. Kalau kita ngarep yang sempurna, kecewa kita selalu dalam hidup ini. Hidup ini Bapak ya Kang Mas ya, Yugiatmo, gak ada yang ideal seideal yang ingin kita dapatkan Bapak Ibu. Enggak ya. Kita ini pengen kali istri kita itu menjadi istri yang ideal buat kita, ya kan? Asal disuruh dateng, ya kan? Suruh buatin teh, monggo, ya kan? Disuruh ngomong lembut, ngomongnya lembut. Apa iya, ya kan? Kita kepengen juga sebaliknya, suami jadi suami yang soleh, kayak gitu kan? Pokoknya kerjanya rajin, duitnya banyak, dompetnya tebel, gitu kan? Ngomong sama ibu lembut, oh sayang, selalu ngasih hadiah. Hadiahnya bukan luar biasa, lain bunga tapi tambah juga ATM-nya sekalian, isi-isinya, ya kan? Gitu kepengennya, idealnya. Tapi apa iya? Ya kan? Apalagi dengan kemampuan otak pikiran kita sekarang yang umur makin bertambah, makin lama kita makin tua, fisik kita makin lemah, pandangan kita ke depan udah makin kabur. Ya kan, tenaga kita udah makin kurang Bapak Ibu. Sekarang ini otak kita juga ini recordingnya ini merekam apa yang kita dengar sudah makin terbatas. Ibarat handphone, kita punya handphone setahun masih oke, 2 tahun 3 tahun udah dipakai 5 tahun, bentuknya pun udah kepak-kapik, kacanya pun udah pecah-pecah, ya kan? Entah apa-apa di dalam itu. Kalau kita biarin, nggak kita delete itu yang nggak penting dalam handphone kita, lama-lama handphone kita itu meletup, ya kan? Lama-lama hang, error dia. Sama kayak kita ini. Semua kita pikirin dalam hidup ini, semua kita masukkan dalam memori kita. Nggak sanggup kita memfilternya, nggak sanggup kita mengikhlaskannya. Karena kita mau ideal, apa Ibu? Manalah Pak Ustadz, udah punya menantu, awak sayang kali sama dia. Tapi kayaknya kok dia nggak open kali sama awak. Dah, pikiran, ya kan? Pikiran menantu. Dua menantu dibantu malah orang ngerti dibantu. Pikiran, awak pikirkan juga. Udah punya anak Ustadz, udah dewasa tapi nggak ada mandirinya, ya kan? Asik minta aja Pak Ustadz. Asing gubet, ngekorin wong tua nih. Ya Allah, wis gede udah dewasa Pak Ustadz, udah kerja tapi nggak ada mandirinya. Bu pikirin juga di sini. Punya anak ya, udah sukses, kecil disayang, ya kan? Kebutuhan sekolah semua kita penuhi dan sebagainya. Udah punya gaji. Jangan kan bagi gajinya sama kita, ya kan? Gaji pertamanya dia pamerin, status pula dia. Kemudian ngirim WA sama kita, alhamdulillah mak, ya aku gaji pertama aku kerja mak di Jakarta. Ini aku makan-makan sama cewekku mak, calon menantu mama. Oh ya Allah, mak ngelus dodo, ya anak. Gue tak besar ke, aku capek-capek nyekolah gue jadi wong gede. Sekarang jadi dapat gaji pertama bukan kayak wong tuamu kasih mamamu, malah kasih calon bojomu yang belum tentu jadi istrimu. Ya, kepikiran kita gitu. Punya anak dua handphone walaupun nggak Android, bisa ditelepon kotak-katik ki handphone apa rusak apa piye. Kayaknya handphone ini rusak lah ini, kok nggak bunyi-bunyi gitu kan. Karena biasa nelpon anaknya, ya kan. Ini udah lama kok nggak bunyi-bunyi, saking menantikan teleponan dari anaknya, ya.
kok nggak telepon anakku? Apa handphoneku yang rusak? Itu. Kepikiran juga. Punya tetangga ya kan, asing ngajak gaduh, kepikiran semuanya ya kan, semua kepikiran nih. Di tengah usia kita makin tua, kita makin uzur, semua ada dalam pikiran kita. Apa enggak hang kita, Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan? Belajarlah mengeluarkannya, mengikhlaskannya. Mana yang primer, mana yang tidak primer, mana yang sampah. Kita udah berbuat baik untuk anak kita, berdoa, kasih peringatan, kasih nasihat buat dia. Dah, soal dia bagaimana responnya sama kita, serahkan sama Allah. Jangan jadi kemudian itu menggandolin, ya. Itu kemudian mengekang pikiran kita, Bapak Ibu. Susah hidup kita. Akhirnya ibadah pun kita nggak usuk gara-gara mikirin itu aja, mikirin menantu sih nggak ngerti terima kasih, mikirin anak orang mandiri, ya kan? Mikirin tetangga, mikirin orang yang benci sama kita, ngapain? Kok kita mau ideal? Emang semua orang bisa suka sama kita? Emang kita berbuat baik semua orang suka semua dengan kita? Ngora, Bu. Ada orang yang pikirannya dia nggak senang kita melakukan kebaikan. Ada yang kayak begitu, memang tipikalnya suka dia kayak gitu memang. Jangankan yang buruk yang kita buat, yang baik pun kita buat, dibulinya kita, negatif pikiran dia. Emang semua kita berbuat baik semua senang sama dia. Orang itu nggak, itu kita mau ideal itu nggak bisa. Bapak Ibu sekalian, ikhlasin. Orang benci sama kita, udah nggak usah diladenin. Yang penting kau berbuat baik, yang nilai Allah bukan dia. Kalau kita mikirin dia, capek waktu kita, stres kita pun nggak bahagia, ya kan? Maka hari ini belajar kita untuk melepaskannya. Yang penting kita melakukan kebaikan dalam hidup ini. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Tugas kita mengingatkan, ya, Allah yang Maha memberi petunjuk, Allah yang memberikan hidayah. Serahkan sama Allah, karena ya'lamhullah, Allah yang mengetahui. Maka ayat ini menegaskan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Itu takwalah, berbekallah dengan ketakwaan itu. Ya, dan itu sebaik-baik bekal buat hidup kita. Insyaallah kita bisa memfilter nih, mana yang baik, mana yang enggak, mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang harus kita pikirin, mana yang itu sampah harus kita delete kayak handphone. Kalau ada yang enggak penting delete ya, sehingga dia bisa loading secara lancar. Sama kayak pikiran kita, semua kita pikirin ini, pikirin itu, pikirin ini, pikirin itu, akhirnya mikirin tok, sui stres, ya kan? Kita punya hidup, Bu, kita punya hidup, Pak. Visi kita ke depan, bagaimana melakukan kebaikan, bertemu dengan ajal, husnul khotimah. Di situ nikmati, jangan terbelenggu. Anak pengen sepeda motor, kita nggak mampu, kemudian pikirin gimana caranya. Wah, pengen beli sesuatu, pengen beli ini, pengen beli itu dan sebagainya, gede sekali hawa nafsunya, kemampuannya kecil. Ngapain itu dipikirin? Memang kalau kita nggak punya itu kita mati, buang. Itu nggak primer, itu bukan pokok. Yang pokok yang perlu kita pikirin dalam hidup ini, biar supaya apa? Meringankan beban kita. Serahkan sama Gusti Allah. Yang penting intinya lakukan kebaikan. Insya Allah Allah pasti akan membalas kebaikan kita dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada waktu kita masih sekitar 7 menit ya. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu kita masih kan Ustaz. Iya, Ibu. Ini memang kalau Ustaz sudah ada aja yang berlebih itu Ustaz ya. Kalau kemarin-kemarin Ustaz, saya juga yang menangkap itu Ustaz. Saya Iya. tukang tangkapi mau nampaknya Ustaz. Itu Ustaz itu. Barakallah. Tentang kanjeng Nabi. Itu saya berbahas sama Ustaz. Kata begini saya paham. Kemudian yang sekarang ini Ustaz, ada lagi yang mengganjal. Iya. Nah, pada saat kita sholat tadi Ustaz, kita udah paham apa yang mengatakan
juga Iya. apa yang akan saya sampaikan. Ada kalimat satu ayat yang Ustaz ulang 2 kali dalam surat Al-Baqarah tadi. Ghairil maghdubi alaihim, itu 2 kali Ustaz. Ayat rakaat pertama. Iya. Saya kira gini. Iya. Mungkin Ustaznya lupa. Iya. Baik. Rupanya di rakaat kedua terjadi lagi. Iya. Ya, oke. Baru kali ini Ustaz yang saya mendengar 2 kali membaca ghairil maghdubi alaihim itu Ustaz. Ya. Jadi mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Ya. Kemudian yang kedua Ustaz, mengenai masalah kebaikan dan keikhlasan itu Ustaz. Kalau secara teori Ustaz itu memang gampang Ustaz. Ikhlas kita itu teorinya memang gampang Ustaz. Tapi kalau secara aplikasinya, secara penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari, karena kehidupan kita ini kan kehidupan yang kompleks Ustaz. Kehidupan yang beragam, kompleks sekali itu. Jadi keikhlasan itu mungkin agak sulit itu Ustaz, karena namanya kita manusia. Terkadang kita udah ikhlas, nanti berbuat sesuatu yang di luar dugaan kita, keikhlasan kita hilang kembali. Akhirnya hati kita ini terbolak-balik gitu Ustaz. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Ustaz, bagaimana caranya Ustaz? Atau apa yang bisa membentengi diri kita ini supaya kita itu bisa ikhlas? Baik, Bu, luar biasa. Waalaikumsalam. Yang pertama terkait dengan wakaf ya. Kalau kita dalam belajar terkait dengan ilmu tajwid ya, atau dalam bacaan Al-Quran ya. Jadi kalau kita berhenti juga sampai siratal ladzina an'amta alaihim, itu yang masyhurnya, umumnya kayak begitu ya. Tapi sejatinya sebenarnya kalau ditilik dari persoalan wakafnya ya, lebih tepat sebenarnya adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kalau kita nggak tahan, tapi kalau tahan napasnya bagus ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cuma kadang-kadang kan napas kita pendek, dan makin tua itu makin pendek napasnya. Takut kalau nanti nggak sampai di mat arid li sukun terakhirnya itu nggak sampai dia, makanya berhenti. Makanya lebih tepat sebenarnya adalah di itu. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang engkau murkai kepada mereka. Itu wakaf yang tepat. Itu. Maka ngulangi di mana? Ngulangi dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dari sisi wakaf ya Bu. Nanti kalau Ibu telusuri belajar lebih terkait dengan ilmu tajwid ya, apalagi terkait dengan wakaf, justru yang lebih tepat itu adalah ketika kita mengulangnya dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi boleh kalaupun nanti di siratal ladzina an'amta alaihim tidak menjadi tercela di situ ya. Kita kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi sebenarnya wakaf yang lebih tepat kalau kita sambungkan dia alaihim ghairil maghdubi alaihim, ya kan? Baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu wakaf yang lebih tepat. Oke, Ibu? Ya. Kemudian terkait dengan keikhlasan ya. Ikhlas itu kan tajridul qalbi an-naf'id dunya fi amalil akhirah. Mengosongkan hati dari hal-hal yang sifatnya berbau ya, kepentingan-kepentingan duniawiyah gitu ya. Dalam amalan-amalan kita yang memang muaranya itu adalah untuk akhirat itu. Jadi bagaimana mengosongkan itu? Makanya hakikat ikhlas itu ya, kalau kita baca jawabannya ada dalam surah Al-Ikhlas. Kenapa itu disebut surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Kalau ibu baca kul a'udzu birabbin nas, itu surah apa? An-Nas. An-Nas, kul a'udzu birabbin nas. Ada kata an-nas di situ. Wattini wazzaitun. Surah apa? At-tin. Wattini. At-tin. Allah bersumpah demi buah tin. Was-samsi wa duhaha. Surah apa? As-sams. Was-sam. Surah Al-Ikhlas. Apa kata? Ada kata ikhlas di situ? Nggak ada. Itulah ikhlas. Ikhlas itu nggak tersebut. Kalau saya ngomong, aku nggak ikut, aku ikhlas, gitu kan? Itu belum tajridul qalbi, belum kosong gitu. Kalau masih kita ngarep juga misalnya, kadang-kadang jenenge duit mung kan, yang paling gede tinggal iki. Ya Allah, ini tinggal segini. Mau masuk kota infak pun doanya, ya Allah, lapangkan rezeki ganti ya Allah, plung. Masih. Tapi ketika kita mampu gitu, mampu untuk memberikan, kita memang mengharapnya ridha Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Itu gimana caranya Pak Ustaz? Biar bisa kayak gitu. Riyadhah. Kalau kita orang-orang ini riyadhah, latihan. Ya latihannya emang kalau udah latihan dawam kemudian sudah sering, udah nggak teringat lagi. Kalau kita misalnya setiap hari Jumat masuk ke masjid, kita selalu berinfak, buka dompet, narik yang paling besar, berat apa ringan? Berat, ya kan? 100.000. Pilih, bolak-balik ujungnya yang 2.000 juga, ya kan? Yang 100.000 berat, kenapa? Karena udah biasa 2.000 itu kita kayak ngerasa nggak ada aja, udah biasa 2.000 biasa. Orang riadohnya 2.000, coba riadohnya pokoknya asal Jumat pagi subuh 100.000 plung, Jumat depan paksa 100.000 terus riadohnya terus kita lama-lama nggak terasa, udah yakin Allah berikan kemudahan buat kita. Jadi kuncinya riyadhah. Ikhlas itu riyadhah. Baca Quran ini pun ikhlas riyadhah. Kalau enggak berat. Tapi kalau udah riyadhah, siap subuh enggak pernah subuh mujahadah. Maupun kayak mana baca terus di sini. Dari sini. Udah enggak ingat-ingat lagi kita. Udah enggak ngaruh aku yang lain-lain. Pokoknya udah enak. Bahagia kita ketika membacanya, bahagia ketika berbagi, bahagia kita memberi, bahagia ketika kita berjemaah dan sebagainya. Kenapa? Sudah ringan langkah kita karena riyadhah itu. Maka riyadhah itu latihan, itu memang harus dilawan. Mujahadah lawannya itu, berjuang itu harus lawan kemalasan, lawan yang lain-lain itu. Di situ Bu ya. Insyaallah kita orang ini riyadhahkan aja, udah latihan aja. Soal bagaimana kemudian maqam khusyuk itu ada dalam hati kita, itu urusannya Gusti Allah. Insyaallah pasti akan datang. Oke? Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih ya. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama ya. Billahi taufiq wal hidayah, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbana taqabbal majlisana khususan fi hadzal majlisis syarif bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana taqabbal ala hadhihi niyyah li kulli niyyatis salihah li niyyati sahibil jamaah fi hadzal masjid Jami' al-Ikhlas ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masaikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimin wal muslimat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa mahbuba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.